Sayang, aku udah selesai mandi nih. Ferdy Sambo diisukan jadi backingan Nikita Mirzani. Sosok ini mendadak bongkar habis hubungan Nyai dan sang jenderal pantas kebal hukum. Ya, aku mau ngucapin terima kasih juga buat Kadif Propam. Pokoknya buat siapapun yang sudah membantu sampai malam hari ini. Kapolri, siapapun yang ikut campur, tolong juga diusut. Seperti itu. Dituntaskan. Jangan dia dibilang aset negara, dia bukan aset negara. Berterima kasih kepada sosok yang punya pangkat tinggi. Sosok tersebut nyatanya kini sudah tak asing lagi di masyarakat. Irjen Ferdy Sambo. Dan kenapa setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal, dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang, orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi, bahkan cenderung tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Penyidik untuk bisa mendalami alat bukti lainnya, termasuk memanggil Ibu Nikita juga sebagai tersangka, dan penggeledahan penyitaan pada kurun pertengahan Juli 2022. Pada Bapak Presiden Joko Widodo serta Bapak Kapolri dan DPR RI Komisi 3 agar ditindak, ya, dan kami nggak main-main dalam hal ini, gitu. Karena status tersangka kok bisa menjadi saksi gitu loh, ya, dan beberapa juga pun ada pembuktian kok. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, kami juga punya alat bukti beberapa gitu loh. Ini yang jelas-jelas nih, kita akan menunggu bagaimana peran Polri, apakah akan menunjukkan equality before the law atau memang ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Barangkali polisi juga menyadari begitu gitu. Karena ini ada tekanan, ini ada tekanan untuk segera diproses, ini ada tekanan jangan diproses. Ya, saya tidak menyalahkan kepolisian dalam hal ini karena ujung-ujungnya adalah kepentingan politik yang diatasi. Yang berharap agar penyelesaian kasus secara tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu bisa terus menjadi babak baru. Ferdy Sambo diisukan jadi backingan Nikita Mirzani. Kini Ferdy Sambo diisukan jadi backingan Nikita Mirzani. Sosok ini malah bongkar habis hubungan Nyai dan sang jenderal. Pantas selama Nikita Mirzani disebut-sebut kebal hukum, akhirnya sosok backingan Nikita Mirzani terbongkar. Selama ini Nikita Mirzani selalu tak takut untuk berkoar-koar di media massa. Meskipun telah menjadi tersangka, sikap Nikita Mirzani pun seolah santai saja. Saya dipermalukan, Kompolnas geram ketipu liciknya Ferdy Sambo. Mahfud MD kenapa langsung percaya? Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto merasa tertipu karena siasat licik Ferdy Sambo. Benny Mamoto tak menyangka dirinya bisa menjadi korban rekayasa licik Ferdy Sambo. Bak dengan mudah Kompolnas Benny Mamoto ini percaya dengan penjelasan komplotan Ferdy Sambo. Kini, akibat kelalaiannya tersebut, Benny Mamoto mendapat teguran keras dari Mahfud MD. Hal itu diungkapkannya dalam acara talk show Rossi di Kompas TV. Menurut Benny Mamoto, pernyataannya yang mengatakan tidak ada kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir J diperolehnya dari sumber resmi, yakni Polres Jakarta Selatan. Ia mengaku percaya dengan ucapan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hardy Susianto saat dimintai klarifikasi kasus Brigadir J. Hal itu lantaran Kombes Budi Hardy Susianto memiliki integritas dan tidak memiliki catatan kasus dalam rekam jejaknya di kepolisian. Namun niat Kompolnas untuk mengklarifikasi ke sumber resmi yang menangani kasus malah berujung pada kegaduhan. Kini terkuak kalau Kompol Budi Hardy Susianto terlibat persekongkolan dengan Ferdy Sambo untuk tutupi kasus Brigadir J. Alhasil, Kompol Budi Hardy Susianto dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Fakta yang sebenarnya pun terkuak kalau ternyata Ferdy Sambo lah yang menyuruh Baradae, Brigadir RR, hingga KM untuk menembak Brigadir J. Mengetahui itu, Benny Mamoto mengaku menjadi korban skenario Ferdy Sambo. Saya berharap informasi yang lebih lengkap dari orang yang menengani, yang notabene mendengar saksi dan olah TKP. Tetapi ternyata dia bagian dari satu skenario dan membuat saya jadi korban, ujar Benny Mamoto dikutip dari tribunnews.bogor.com dari Kompas TV. Bahkan gara-gara ini Benny Mamoto dihujat publik. Ketua Kompolnas Benny Mamoto bantah tuduhan sekongkol, singgung, tertipu tangisan Ferdy Sambo. Menurutnya, namanya dipermalukan gara-gara tertipu skenario Ferdy Sambo. Dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya saya minta maaf meskipun saya jadi korban.
meskipun saya dipermalukan, ujar Benny Mamoto. Maka dari itu, Benny Mamoto menegaskan jika dirinya tidak pernah berniat membohongi publik. Saya tidak punya niat untuk membohongi publik. Saya tidak punya niat untuk membohongi publik. Berbeda dengan saya berniat membohongi publik, berarti saya bekerja sama, kata Benny Mamoto. Tetap jangan buka mulut usai Brigadir J tewas. Putri istri Verdi Sambo janjikan 1 miliar rupiah ke Baradae. Sementara itu, fakta baru kini terungkap soal keterlibatan Putri Chandrawati dalam kasus tewasnya Brigadir J. Siapa sangka setelah Brigadir J tewas, Putri Chandrawati ternyata menjanjikan uang sejumlah fantastis untuk beberapa pelaku. Istri Verdi Sambo menjanjikan total uang 2 miliar rupiah untuk Baradae, Brigadir RR dan sopirnya Kuat Ma'ruf. Putri Chandrawati berjanji bakal memberikan uang paling banyak yakni 1 miliar rupiah untuk Baradae. Hal tersebut diungkap oleh Deoli Payumara, mantan pengacara Baradae. Jadi Miss X adalah ibu Putri Chandrawati sendiri, ini keterangannya Richard. Jadi ibu Putri sama Pak Sambo memanggillah si Pak Kuat, Barada, Richard, dan Brigadir Ricky, kata Deolipa di acara kontroversi di akun YouTube Metro TV Kamis malam. Pemanggilan oleh Putri Chandrawati katanya dilakukan beberapa hari setelah penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir J dilakukan. Karena ini situasi dirasa sudah mulai aman nih, skenario pertama sepertinya berhasil. Nah, kalau ini sudah sukses, sudah beres, lu tetap jangan buka mulut, dan bahasa kasarnya begitu. Ini saya kasih nih ya, kalau sudah beres kamu 1 miliar. Kamu gope, kamu juga gope, kata Deolipa. Ini berarti ada dana 2 miliar yang dijanjikan Putri dan Sambo ke Baradae, Brigadir RR dan Kuat, di mana tiga-tiganya kini juga menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Di mana pembagiannya Baradae 1 miliar karena dia yang menembak langsung Brigadir J, sementara Brigadir R dan Kuat yang membantu masing-masing mendapat 500 juta rupiah. Tapi nanti uang akan diberikan jika sudah SP3 atau sudah aman sekitar sebulan kemudian, begitu janji Miss X dan Sambo, kata Deolipa. Menurut Deolipa, Putri dan Sambo sangat yakin kasus penembakan Brigadir J ini akan SP3 atau dihentikan penyidikannya. Kenapa mereka yakin? Karena semuanya sudah dipegang, sini pegang, situ pegang, ujar Deolipa. Ternyata, kata Deolipa, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian publik dan harapan SP3 ternyata berubah menjadi upaya pengungkapan kasus yang sekarangnya, hingga berujung membuat Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dan mengungkap kasus ini. Jadi begitu curhatnya Richard, benar atau tidak tergantung Richard, kata Deolipa. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengatakan informasi yang didapatkannya adalah dana yang disiapkan Sambo untuk menutupi kasus ini mencapai 5 miliar rupiah. Kalau saya dapat informasinya, dana yang disiapkan 5 miliar rupiah. Jadi selain ke tersangka juga disiapkan untuk orang di institusinya lain. Jadi selain ke tersangka juga disiapkan untuk orang di institusi lain, katanya.